malam ini besok pagi anak makan. Dia cuma punya uang 2.000. Yang 100.000 punya uang 100 juta. Yang dia sedekahkan berapa? Berapa persen jemaah? 0. Sedikit. Maka hitungannya pada hari kiamat nanti persentase jemaah. Bukan jumlah nominal. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Atau sabaqa dinarun mi'ata dinar. 1 dirham atau 1 dinar. Bisa mengalahkan yang sodakoh 100 dinar. 1 mengalahkan yang 100. Kok bisa? Kalau secara jumlah nominal ya kalah lah. Ini cuma 1 dinar, ini 100 dinar. Tapi ternyata yang 1 dinar itu cuma punya uang itu dia jemaah. Dia sedekahkan. Yang 100 dinar punya uang triliunan dia. Dia cuma ambil dikit 100 dinar itu. Mungkin buat tusuk gigi sama dia. 100 dinar itu. Sedangkan ini, Umar mensedekahkan berapa persen? 50%. Ditunggu sama Umar. Datang bentar lagi Abu Bakar. Datang Abu Bakar. Ditaruh. Umar kepingin tahu berapa persen nih yang dibawa sama Abu Bakar. Mada tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Allah dan Rasul lebih baik dari itu. Kata Umar, udah nggak mungkin anak ngalahkan Abu Bakar. Bayangkan dia bisa mengalahkan Utsman. Dia bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar nggak bisa, udah kata Umar nggak bisa, udah menyerah sudah. Karena memang Umar beda imannya sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka yang punya duit, ketika antum punya duit, daftar haji, berangkat umroh. Ketika pas punya duit, ganti mobil. Ganti mobil. Udah punya mobil antum. Iya loh Ustaz. Kan nggak apa-apa kan Ustaz. Iya kalau bicara nggak apa-apa. Tapi kita bicara kita punya waktu kesempatan sedikit. Antum boleh jadi sekarang punya uang, besok nggak punya uang. Ketika nggak punya uang, mobilnya dijual. Ya Allah ya, kalau anak sodakoh sudah ada nunggu anak di akhirat. Iya, antum nggak sodakoh. Maka ketika punya uang, yang antum pikirkan pertama, rumah antum. Di surga. Bukan rumah antum di sini. Ketika antum punya uang, ya Allah, bismillah sekarang anak kepingin punya rumah di surga Allah SWT. Kesempatan. Tadi kalau bicara, anak udah telat. Ngafalin Quran, anak mau cari rumah Quran mana? Anak mau cari 1 santri, anak mau bayarin 1 tahun dia sudah, anak punya uang. Nih 1 tahun anak bayarin sekolahnya dia. Semoga jadi pahala buat anak. Sebelum uang itu habis nih uang jemaah. Kalau tidak buat kebaikan, buat keburukan. Atau akan berpindah kepada orang lain. Makanya ada anak-anak, Masya Allah, anak-anak ini yang gembira ketika bapaknya mati. Sampai kadang-kadang dia tanya, bapaknya udah di rumah sakit nih. Gimana? Abah, masih bernafas? Oh masih. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ditunggu mati bapaknya. Bapaknya mati. Setelah sepekan 2 pekan kumpul keluarga. Gimana nih yuk bismillah. Warisan harus cepat dibagikan. Disegerakan dibagikan. Ini sunnah loh kata dia. Jangan ditunda-tunda kata dia. Nanti bisa ribut kita seperti itu. Satu ada yang mengatakan gimana kalau 1/3 dari hartanya ayah ini kita wakafkan. Apa kata anaknya? Ya Allah gak usah. Bapak hidup gak mau wakafkan. Bapak ketika hidup gak diwakafin sama bapak. Kok sekarang kita disuruh wakafin buat bapak? Artinya kalau bapak hidup diwakafin nggak? Enggak kan? Ya sudah bismillah bagi. Hati-hati kita punya anak kayak gitu jamaah. Makanya sebelum mati tulis wasiat sekarang nih. Antum tulis wasiat. 1/3 hartaku wakaf. Jadi ketika anak bapaknya mati, aduh kurang 1/3. Nggak bisa berbuat apa-apa tuh anak. Tapi ini kesempatan buat kita. Allah kasih kesempatan. Kita masih diperbolehkan bersodakoh ketika kita mati. Dengan cara apa? Wasiat. Sebelum datang kematian. Karena banyak anak-anak ini, bapaknya capek ngumpulin itu harta. Ketika meninggal dunia, anaknya nggak peduli sama bapaknya di kuburan. Maka kita kesempatan.
Antum masih hidup, masih sehat, itu kalau punya harta. Antum punya motor satu, wasiat. Betul, jadi yang wasiat ini yang punya harta lebih. Karena Nabi SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, dia mau wasiatkan semua hartanya. Nggak boleh sama Nabi SAW, diperbolehkan cuma sepertiga. Lalu Nabi mengatakan kepada Sa'ad, innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna nas. Engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi mampu, cukup, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka fakir, akhirnya dia minta-minta sama orang. Jadi kalau harta antum sedikit, ya nggak usah diwasiatkan. Kesian anak-anak. Hartanya bapak berapa? Alhamdulillah Ustaz, bapak ninggalin uang 30 juta, bas 30 juta. Sepertiganya wakaf Ustaz. Wasiat kata dia, tinggal 20 juta. Berapa anak-anak? Alhamdulillah kita bertujuh Ustaz. 27 bagi 7 berapaan jemaah? Maka yang dianjurkan wasiat itu yang punya harta, intaraka khairan al-wasiyah. Intaraka khair, kalau meninggalkan harta, sebagian ulama atau Ibnu Abbas mengatakan, ya paling enggak punya 60 dinar. Itu paling 60 dinar itu 6 kali 4 berapa? 20, 240 juta. Kira-kira seperti itulah. Nah, taib. Kemudian makanya sebelum kau miskin, ini kesempatan. Kau punya harta, bagikan. Ya enggak apa-apa, antum manfaatkan. Sebagian antum manfaatkan. Ingat kisah orang yang sampai didengar suara dari awan? Ingat enggak? Ingat. Siapa yang ingat anak saya dia? Nah, gimana ceritanya? Kebunnya dia. Subhanallah, ada suara yang mengatakan iski hadiqata fulan. Nah, kirimkan apa? Sirami kebunnya fulan. Bayangin ya, itu awan disuruh nyirami kebunnya fulan. Tahu-tahu awan itu berangkat ke bebatuan, nurunkan airnya di batu-batu itu jemaah. Ini nggak ada kebun ini, kata dia. Ternyata air semuanya itu ngumpul di satu jalurnya air. Jadi air itu nggak terserap oleh tanah jemaah. Terus kumpul. Diikutin sama di jalurnya air ini, ternyata sampai ke sebuah kebun. Di kebun itu, kebunnya nggak kehujanan jemaah. Airnya nyampe ke tempat dia. Dia atur jalurnya air, ada orang. Kemudian orang ini ngomong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata dia. Engkau namanya siapa, kata dia. Fulan, kata dia. Ada bang kau tanya namaku, kata dia. Iya, aku dengar namamu disebut di awan yang airnya sampai ke kebunmu. Kata dia. Aku mau tanya apa yang kau lakukan. Kata orang ini karena engkau sudah ngomong gitu. Dia mengatakan kebunku ini hasilnya aku bagi 3. Sepertiga aku makan sama keluarga. Sepertiga aku kembalikan ke modal. Dan sepertiga aku sedekahkan. Ada yang dia simpan jamaah? Ada yang dia simpan? Ada. Sepertiga dia simpan untuk kehidupan dia selanjutnya jamaah. Kita tuh kadang-kadang merasa nggak nyimpen. Antum simpen sepertiga itu. Kita ada kehidupan yang pasti jemaah. Pasti kehidupan itu. Antum mau bawa apa ke sana? Kemudian yang keempat kata Nabi SAW. Wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum kau sibuk. Ada yang di PHK jemaah? Angkat tangan. Yang nganggur sekarang. Yang pengangguran. Masya Allah. Oh ya, kasih yang depan ini. Insya Allah. Pantesan di soft pertama beliau. Nah, barakallahu fikum. Kita adzan dulu jemaah. Nah, fadhal. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar.